Ya, ketemu lagi nih. Satu lagi materi podcast hari ini. Saya mengundang salah seorang teman lama banget nggak ketemu. Iya. Entahlah udah berapa tahun gitu ya. Puluhan lah. Puluhan tahun ya, buset. Puluhan. Ketemu lagi akhirnya sekarang. Apa kabar, Eci? Alhamdulillah baik Mas Dipo. Iya, nama lengkapnya Desi Natalia ya. Iya benar. Itu emang nama lengkap Desi nama lengkap. Natalia. Oke. Nama lengkap. Nah, kalau ngobrol sama Eci ini kita nggak bakalan, bukan nggak bakalan sih, pasti seputaran musik dulu obrolannya, ya kan? Karena emang orang taunya Eci ini mulai ditahu di skala nasional tuh sejak X Factor yang jelas. Iya ya. Iya itu ya kayaknya iya. ya. Itu yang Iya. mengawali Eci akhirnya ditahu sama banyak orang gitu. Tapi kalau ngomongin apa namanya Lombok, Eci sejak kapan sih tinggal di Lombok ya? Kalau tinggal di Lombok itu kan sebenarnya kan saya tuh lahirnya di Lombok Mas Dipo. Oh gitu. Nah ini Iya. baru tahu saya malah. Papa mama itu kan nikahnya di Lombok. Oke. Mama tuh orang Jawa, Malang. Papa saya tuh orang Sumbawa kan. Oke. Tapi mama itu ketemu papa tuh di Lombok. Oh gitu ya. Hai. Ketemunya di Lombok Oke. gitu. Berarti Terus, Lombok ini. iya mempertemukan Oke, lah. iya, menghasilkan Eci. Mempertemukan bibit-bibit Iya, menjadi iya, bibit iya. lagi kan. Oke. Gitu. Oh berarti aslinya Lombok. Iya Lombok Iya lah. kan? Ya lahirnya di Lombok kan. Cuman kalau ikut ininya papa sih Sumbawa. Oh iya. Cuman Iya. lahir di Lombok. Kita mah satu keluarga tuh lahirnya di Lombok semua Mas Dipo. Ya ini baru tahu saya. Gitu. Iya. Dari dulu padahal ya kita temenan nggak tahu. Iya, tapi kan karena nggak pernah. Dari yang senior sampai sekarang belum tahu ya Mas Iya, Dipo. maksudnya nggak pernah kita nanya sampai sedetail itu Iyalah, kan. iya. Cik lahir di mana? Bener. Kalau kita Iyalah. nongkrong kan nggak ke Nggak situ segitu-gitunya. pertanyaannya. Untung lah ada podcast. Bener. Saya bisa nanya yang Bener banget. rinci-rinci, yang Iya, detail-detail. iya. Oh lahir di Lombok Iya, ya. lahir di Lombok. Iya. Terus nyanyi sejak kecil pasti ya, Cik. Nyanyi itu mulai suka itu udah mulai bisa nyanyi gitu ya. Kata saya sih ya dulu mulai bisa nyanyi itu umur 5 tahun sih Mas Dipa. Wah. Umur Dari 5 5 tahun. Ya? Oke. Belajar sendiri, Iya, iya, belum iya. ada dulu les-les vokal kan dulu agak jarang ya. Oh iya jangan agak jarang banget nah. Masih zaman Pak Vitalis dulu ada. Iya itu the one and only itu Pak itu Vitalis. dulu masih ada hanya Iya, Pak Vitalis. Dulu sempat sih dulu pertama belajar sendiri di rumah gitu kan. Ya ngebuat vibra sendiri di rumah, belajar sendiri umur 5 tahun itu. Cuman lama-kelamaan tuh udah SD itu mulai ngelihat Pak Vitalis. Sempet kok diajarin Pak Vitalis waktu kecil tuh sempat. Anak didiknya Pak Vitalis sempat kok saya. Oh gitu ya? Sempat saya. Berapa lama sama Lumayan Pak waktu Vitalis? saat itu saya kelas 4 SD itu lomba lagu anak-anak pop ke tingkat nasional. Iya. Terus sempat kelas 4 SD. Waktu Oke. itu Pak Vitalis yang masih ngajarin. Oh, iya, Ngajarin iya. vokal. Oke. Dan seriosa pun saya dulu sempat nasional SMA itu Pak Vitalis masih ngajarin tapi itu masih bentuknya nggak aktif ya. Iya. Ketemu lagi SMA sekedar Oke. ngajarin sebentar aja. Iya. Ngajarin membentuk vokal saya seriosa ke seriosa itu dirubah dari pop ke seriosa itu dibentuk sama Vitalis gitu. Lomba ke nasional Iya, juga. iya. Juara 3 sih sempat dulu juga. Oke, Seriosa dulu. Berarti udah sejak kecil memang udah pengalaman banyak ya. Sering Ci, ikut ya? lomba Mas Iya, Dipa, ikut tapi lomba kan ya. masih dulu ya lingkungan-lingkungan di sini RT lah. Iya, tapi masih- kan SMA udah tingkat nasional. Iya, kan, dari SD kelas gitu. 4 sih Oh, udah SD, mulai. iya bener Tingkat ya. nasional lomba lagu pop anak-anak kalau nggak salah dulu. Oke, iyalah masih anak-anak. Iya, kan. masih anak kelas 4 SD kan. Iya, benar. Waktu itu. Terus ya SMA udah mulai ikut seriosa itu. Nah, dari situ vokal belum dibalikin lagi ke pop. Ya jadi Iya. gini lah vokalnya gitu. Oh gitu ceritanya. Belum dibalikin lagi ke dasar. Iya. Sebenarnya jadi tak biarin aja Iya, gitu. Tapi bagus sih. Masa? Karena kan kalau secara bicara teknik nggak tahu ya, entah itu benar. Tapi pencapaian seorang vokalis itu ketika si vokal itu ketika ada di teknik tertingginya vokal itu kan di seriosa secara teknik lah ya. Iya, secara teknik gitu. ya. Kan walaupun mungkin aplikasinya bisa dipakai kemana aja tekniknya. Bebas sih kalau aplikasi ya. Iya. Fleksibel sih ya kalau Iya. aplikasi.
kalau nyanyi ini menjadi seorang penyanyi profesional gitulah katakan, fokus hidupnya di nyanyi itu sejak kapan tuh, Ci? Mungkin fokus saya nyanyi mulai sebenarnya sih dari kecil tuh saya udah senang fokus gitu ya. nyanyi. Dari kecil tuh udah fokus Mas Dipa sebenarnya. Jadi dengan sering ngikutin lomba tuh sebenarnya kan fokus ya. Benar. Kita sudah mulai Tapi kan fokus. masih ada mesti belajar. Iyalah. Ya kan? Kalau itu kan ya naturalnya anak sekolah lah gitu kan. Sambil sekolah, kadang-kadang juga sekolah izin gitu karena Bu Guru nyuruh Desi ikut lomba dulu. Udah nggak usah sekolah dulu gitu. Malah disuruh ya. Kadang-kadang kalau lagi belajar gitu, dadakan ada lomba nih. Pagi itu dadakan misalkan ada lomba. Saya belum didaftar gitu. Iya, Bu Guru langsung. Iya, Bu Guru langsung daftarin. Bu Guru langsung daftarin. Udah deh sih lepas tuh buku tulisnya gitu. Udah yuk sama Pak Guru sana naik motor gitu, naik motor lomba gitu. Ya udah. Jadi lagunya alhamdulillahnya itu udah sering bawa lagu yang lomba-lomba itu tuh aja kan. Gitu. Kadang-kadang bawa lagu bebas juga nggak apa-apa yang mana bisanya karena dadakan waktu itu kan. Ya ikut lomba. Ya alhamdulillah gitu. Setiap lomba dapat gitu. Satu dapat terus gitu Mas Dipo. Alhamdulillah lah dapat juara 1 atau walaupun tingkat-tingkat SD waktu itu kan. Tapi piala di sekolah tuh udah banyak, piala di sekolah tuh banyak Mas Dipe. Saya mau bawa pulang nggak boleh sama Bu Guru. Gitu ya. Yang naik namanya juga sekolahnya. Soalnya. Benar. Makanya saya itu dulu kalau di akademik saya mah bisa dibilang pinter enggak ya, enggak pinter sama sekali, justru saya ranking saya belakang-belakang gitu. Bener, saya jujur aja gitu. Tapi kalau di musik saya bener-bener yang total gitu, totalnya tuh memang seneng gitu, di musik tuh seneng gitu. Terus mulai ada kesenangan di musik kan, ngerasain dari kecil tuh udah ya walaupun kecil gitu udah bisa menikmati, misalkan dapat duit nyanyi gitu, udah mulai dapat duit nyanyi, diajakin sama papa dulu kan. Bang NTB, papa kan dulu kerjanya kan suka ada kampanye tuh, suka ada kampanye. Jadi kita dibayar kampanye tuh dulu sama kantor papa tuh lumayan. Ukuran kita 50.000 kan dulu anak SD kan, segini kan Mas. Udah gede. Jadi dalam kampanye itu kan beberapa titik. Dalam sebulan tuh kan ada 40 titik atau berapa titik kita kan selalu ikut. Dulu iya kadang-kadang artis datang teman-teman aku masih kecil, malu-malu nyanyi. Suruh nyanyi dangdut suka nangis gitu kan, malu gitu karena nggak bisa nyanyi dangdut kecil tuh kan. Pokoknya nyanyi dangdut nanti kata papa kan orangnya bener-bener yang support banget sama orang tua, dua-duanya support banget di nyanyi gitu. Akhirnya pas ini disuruh nyanyi ikut kampanye ya, iya. Jadi kecil itu udah megangin duit itu sehari tuh bisa 3 kali. Banyak. 50 gitu. Lumayan kan. Pikir kok dapat duit gitu ya, berarti seneng gitu. Udah pro sejak kecil berarti dari kecil udah memang ngerasain karena mungkin terdorong dengan adanya mungkin dibayar juga sesuai dulu dari kecil kan gitu, masa dapat duit ya Pak gitu, nggak apa-apa kan, dapat kalau nyanyi dapat duit, kamu seneng gitu. Oh iya ya, terus akhirnya dari duit itu aku udah bisa merasakan beli apa peralatanku di kamar, kayak TV dulu bisa beli sendiri, dulu zaman-zamannya masih apa DVD player kayak gitu-gitu, udah boneka, udah bisa beli apa sih lemari gitu kan, udah bisa beli sendiri lah gitu, udah ngerasain bisa gitu tuh. Ternyata enak ya gitu. Enak dong. Dari kecil udah bisa ngerasain kayak enaknya dari kecil gitu. Ya. Iya, Mas Dipo beneran gitu. Luar biasa. Wah, aku nggak kebayang ya. Iya, dari kecil udah ngerasain gitu. Jadi dibimbing sama orang tua juga sih, disupport banget. Papa mama tuh juga orangnya support banget. Kayak almarhum tuh benar-benar support. Makanya kemarin waktu pun X Factor itu aja ngomong gitu, kapan ya anak saya bisa ada di panggung itu? Sempat sebelum meninggal. Gitu ya. Saya kalau nggak ngikutin omongan bapak saya yang itu mungkin saya nggak ikut. Nggak ikut saya. Berarti latar belakang apa alasan ikut X Factor itu? Karena saya tipe orang yang nggak suka kompetisi sebenarnya. Nggak suka Mas Dipo. Sebenarnya saya bukan tipe orang yang seneng kompetisi dari dulu. Selalu orang bilang ikut mbak menang, kalau ikut menang. Saya bilang di atas langit masih ada langit, saya bilang. Saya belum tentu, mungkin menurut teman-teman, menurut siapa yang dengar saya nyanyi mungkin bilangnya Mbak Desi pasti ini. Tapi menurut saya, ya saya nggak kepedean gitu orangnya. Saya nggak kepedean Mas Dipo. Masih boleh kita pede, tapi kan sebatas mana maksimal itu kan setiap orang punya limit limit. Sekarang saya mungkin dilihat orang mungkin Mbak Desi bagus nyanyi, mungkin siapa bagus mungkin. Tapi kita nggak tahu di sana tuh belum tentu orang yang lebih bagus dari saya loh. Betul. Saya nggak percaya dirinya di situ. Karena saya bilang dalam diri saya sendiri selalu saya menanamkan tuh di atas langit masih ada langit.
Jadi kalau ada yang bilang saya mungkin star syndrome atau apa, mungkin itu jauh dari kata itu sebenarnya saya. Sebenarnya ya. Kalau orang yang benar-benar paham. Atau mungkin karena Eci mengukurnya tuh bukan bukan lebih kepada itunya gitu, bukan masalah nggak pede, tapi karena berpikir seni kan emang bukan untuk dilombakan secara itu juga ada di masa saya. Ya. Ya, itu juga ada karena menurut saya seni itu kan memang kita apa ya, sesuatu yang memang natural, yang kita memang harus ibaratnya orang terhibur dengan kita nyanyi. Kan banyak orang menghibur tapi belum tentu orang itu terhibur kan gitu. Benar. Banyak kan Mas gitu. Jadi maksud aku bukan untuk yang diperbandingkan. Sesuatu musik itu menurutku tuh bukan sesuatu untuk dikompetisikan, bukan untuk sesuatu yang di-compare. Menurutku. Iya benar sih. Dan aku nggak nyaman di hal seperti itu, aku nggak nyaman. Jadi setiap orang itu punya kurang dan lebih menurutku. Ya asik sih pemikiranmu bahwa memang benar bahwa seni itu nggak asik untuk dikompetisikan. Iya. Tapi kan akhirnya karena di Indonesia, bukan di Indonesia aja sih, dimanapun dunia di dunia gitu loh. Akhirnya lomba-lomba bermunculan, entah balutannya aja yang beda-beda kan. Nah kalau ngomongin X Factor, apa yang Eci bisa share ke teman-teman tentang apa ya pengalaman gitu? Dan masih sampai sekarang kan itu X Factor. Iya masih. Mungkin apa yang Eci dapat dari situ? Ketika ada nih yang pengen juga ikutan gitu, pasti bertanya-tanya mereka yang belum pernah ikutan. Benar. Tapi ada ya sebenarnya sih ngikutin kayak begini tuh ada sisi negatif dan positifnya ya. Pasti itu ada, nggak mungkin. Karena saya kan sudah menjalani semua gitu kan, yang proses saya kemarin dari awal, tahap dari Jogja saya audisi, terus saya langsung ke Jajing kan, Jakarta Jajing, itu tahapnya 5 kali lagi kan. Itu sama Abi Summer juga kok, sama teman-teman yang lain kan. Sama saya juga karena mau ikut juga karena ada teman-teman juga, itu juga membuat saya juga oh iya ada teman-teman juga nih. Selain kakak saya ngomong gitu gitu. Oh ada Abi nih, ayo Pak ikut yuk kakak ikut gitu. Boleh deh gitu, nyoba ada Abi kan ikut gitu ya. Gitu. Saya nggak merasa Abi jadi saya nggak pernah merasa begitu. Cuman saya merasa ini ada ibaratnya saudara lah ya, dari sini saudara saya ini ikut nih dari Lombok gitu. Enak loh kalau satu ini sama Abi mungkin ketemu kan gitu. Ketemu lah, setidaknya saya nggak sendirian gitu. Ya udah ketemu, Abi Surabaya, saya Jogja kan. Jadi kalau menurut saya Mas Dipa ya, kalau mau ikut-ikut kompetisi yang kayak begini skala nasional gitu ya, harus siap ini sih kata saya. Harus siap pertama tuh ya memang mental itu nomor 1. Pastilah. Karena beda. Bener ya. Beda banget iklim mental. Kompetisinya beda ya. Beda banget yang di situ. Tingkat itu ya. Benar, itu beda sekali dan apa ya? Tantangannya itu ya belum nemuin lah selama ini. Saya belum nemuin. Nyanyi dimanapun itu saya nyanyi mau di mana, misalkan saya long trip dulu kan. Saya sempat long trip ke Batam, kemana gitu. Saya pernah di Bandung, saya kan stay 7 tahun juga Mas Dipa kan. Sempat. Nah, itu maksudnya saya itu belum ada pengalaman saya ini yang mengikuti lomba seperti ini. Itu belum ada, saya alami. Baru pertama ini saya alami. Gitu. Jadi memang benar-benar harus kuat. Gitu. Kalau orang bilang bahwa selain mental juga, iya pasti modal banyak keluar lah ya. Oh iya pasti. Selama stay di sana, itu bener. kan. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan itu terutama pengorbanan. Pengorbanan banget. Entah itu pengorbanan dari keluarga, terutama suami ya. Iya sih pasti. Suami sama anak-anak lah pastinya itu betul-betul. Ya mereka support habis-habisan udah waktu itu karena memang ini maunya sebenarnya. Ini keinginan saya. Tapi keinginan saya ini bukan terobsesi ya. Bukan. Saya obsesi yang maksudnya saya harus gitu. Oh enggak, saya enggak kayak gitu Mas Dipo. Tapi saya hanya mengikuti, mencoba. Isengah coba ikut gitu. Iya, lebih kepada itu ya. Dan juga mungkin karena itu si papa itu ya. Ya, kalau itu kan menjadi apa ya? Acuan saya sebenarnya untuk membuktikan gitu loh, membuktikan ke papa tuh bisa nggak ya, saya di situ gitu, bisa nggak sih ya gitu, karena papa sendiri kan ngomongnya seperti itu gitu. Cuman
Kalau untuk yang ambisi itu saya enggak, saya enggak. Karena emang tipe saya bukan tipe-tipe orang yang ambisi saya harus gimana. Cuman kalau untuk apa ya, saya itu orangnya berjuang itu iya. Iya, do your best aja sebenarnya, lebih Lakukan ke yang situ terbaik ya. itu aja. Iya sih. Enggak ada mau yang khusus saya harus gimana gitu, enggak ada sih. Enggak ada. Setelah X Factor ada nggak ininya impact yang berasa buat Eci itu kayak mungkin dari ini kali ya, kalau biasanya sih kalau saya ngelihat setelah itu rate ininya Iya pasti kalau jadi itu. naik kan. Iya kalau itu Positifnya lah ya. positif mas, Salah itu positif. satu ya. Itu natural sendiri dia. Iya, Karena memang pada saat kan kita 12 besar itu kan dulu 12 besar nih. 12 besar. Jadi yang sudah masuk gala show itu harus kontrak. Oke. Jadi kita mau nggak mau kontrak. Iya. Mundur nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Biasanya kalau kontrak tuh berapa lama deh, Ci? 3 tahun. Lama. Lama kontraknya. Terus kalau misalnya gini nih, ini yang saya masih terus bertanya-tanya. Iya. Selama kontrak berarti si job itu dicariin sama si yang manajemennya pihak. Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga. Oh. Mungkin ini jujurnya ya. Selama saya di manajemen SMN kemarin tuh mungkin bisa jadi kalau job itu saya sama sekali malah nggak ada. Oh gitu. Malah nggak ada. Selama 3 tahun gitu? Ya. Tapi saya memberi job ke manajemen. Manajemen ya. Oh. Berarti Karena- tetap ada dipotong juga. Tetap dong. Gitu ya. Karena kan kita nggak bisa sembarangan Mas Dipo. Kita Enak nyanyi dong, sembarangan mau saya aja. jadi manajemen, pekerja di Boleh, manajemen. boleh. Atau Mas Dipo mungkin mau manajemenin saya juga nggak masalah. Oh, Mas gitu Dipo, ya? loh, saya senang dengan senang hati. gitu. Jadi kan Mas Dipo sudah berpengalaman, udah senior lah, nggak masalah. Siapa aja yang mau ya silakan Maksudnya aja. kebayang tuh punya manajemen, artis yang nyari job, giliran dapet job, Potong. dipotong. Tetap Enak profesional. banget, iya. Ya, karena kan waktu itu saya pernah dulu tuh waktu masih di X Factor masih melanjutkan 5 besar itu udah masuk kontrak ulang tahun Global TV. Oh, Itu saya masih di tahap 5 atau 6 kalau nggak salah waktu udah itu. ada kontrak. Udah masuk kontrak oke. melalui manajemen saya Mbak Desi. Besok tanggal segini tuh setelah selesai X Factor kalau nggak salah tapi jobnya. Tapi udah di booking tuh udah 6 bulan sebelumnya tuh udah oh iya siap gitu. Kita talent kan harus siap. Apapun terjadi harus siap gitu. Pokoknya siap tempur aja gitu. Nggak boleh ngeluh manja tuh udah. Nggak ada lah ya. Nggak pakai udah. Pakai. Nggak pakai orang kayak gitu. Nah terus oh siap gitu. Ya nanti lagumu dikirim setelah ini Mana Suannya ya nanti Oni and Friend yang ngirimin. Oh, Mas Oni. Mas Oni, Oke, Mas Oni oke, ngirimin. oke. Jadi tapi Mas Oni bentuknya mereka nggak live musik, nggak live band gitu, tapi pakai inilah apa? Seperti kayak bukan MIDI ya, apa WAV bentuk WAV gitu. Oh ya, Minus One lah. Minus ya. One lah gitu. Jadi waktu itu saya belum tahu sih nyanyinya bertiga, belum tahu. Oke. Belum tahu waktu itu satu frame sama temen yang 2 lagi belum tahu ini siapa. Dia nggak ngomong kalau akan bertiga nyanyi. Lagunya apa itu belum tahu karena dadakan. Yang jelas taunya cuman akan ada. Akan ada Itu. ulang tahun Global TV, Oke. booking Mbak Desi nih. Gitu. Oke. Mbak Desi yang di booking nih, talentnya gitu. Oh ya, udah ada limbat, udah ada semua, tuh, udah termasuk ada limbat semua gitu. Terus akhirnya jadi gini, manajemen itu setiap memberitahu sesuatu itu dadakan. Dan kita harus menghafalkan lagu dulu. Itu yang di situ tantangannya kalau manajemen dan lomba ini. Iya. Ya lomba nggak main-main gitu tuh ya. nggak main-main. Jadi bisa jadi Mas Dipe hari ini besok kita on air hari Jumat, hari Kamis tuh bisa diganti lagu. Buset dah. Makanya jangan salah kalau saya salah lirik. Oke. Jangan mesalahkan. Wajar lah. Dan lagu yang nggak pernah saya denger. Oke. Kebayang nggak? Wah itu stres banget. Itu robot bener tuh. Iya. Robot bener. Makanya kenapa dibilang saya 3 besar sakit kan? Dibilang sama dokter saya depresi. Depresi, dokter bilang Bu Desi kalau bisa istirahatnya di Siloam. Jangan di karantina lagi. 3 besar. Kenapa? Karena setiap minggu, setiap hari itu kan tekanan di dalam itu kan berbeda. Jadi
tekanan itu bisa saja dari manapun datang, dari sisi manapun. Dari sisi manapun. Jadi kita tuh fisik harus siap. Sedangkan saya lemah kemarin, agak lemahnya itu di asam lambung GERD tinggi. Itu kalah saya di situ. Saya tuh jujur kalah itu karena itu saya punya penyakit. Itu aja. Yang lain masih fresh. Anak SMA lawan saya masih secara fisik soalnya ya. Iya. Yang secara fisik saya usia udah 35 dan saya mungkin dulunya saya suka ngawur, ya tahulah kebiasaan pola makan kan. Jam 7 malam baru makan. Dulu waktu masih di Gili. Zaman-zaman dulu masih dunia malam. Tidurnya jam berapa? Itu terasa banget pada saat X-Factor kemarin. Itu kerasa banget. Orang taunya saya nampil kan asik aja di depan kamera gitu. Padahal nggak ada yang tahu belakangnya gimana. Di backstage itu seperti apa, di hari-hari kita tuh seperti apa tuh nggak ada yang tahu, Mas Dipeng. Jadi kita bisa jadi tidur tuh cuma 1 jam. Bayangin ya, kita pulang dari rumahnya Mas Dani, kita tuh baratnya kita ngelok lagu, ngelok key ya, ngelok kunci nada semua. Kita di rumah Mas Dani itu latihan tuh bisa jadi kita sampai rumah tuh jam 2, sampai hotel tuh jam 3, jam 2. Kebayang. Aku orangnya kan tipe orang yang susah tidur. Apalagi punya PR. Aku orangnya nggak tahu ya, mungkin kata suami tipenya perfeksionis itu mungkin ya. Jadi bisa jadi. Sampai teman-temanku sendiri bilang, si Peti itu JBN Peti itu ngomong, kayak Ci, tante kan manggil aku tante loh mereka tuh. Memang tuanya aku kayak apa mereka. Lucu kan ngomong tante sama JBN Peti. Tante Eci gitu, manggil Tante Eci. Kenapa tante deh gitu, Mbak dikit kayak gitu, nggak tua banget gitu kan. Ya gimana dong, Peti kan masih SMA Tante Eci gitu kan. Peti tuh manja banget kan, yang agak gempol tuh kan manja banget anaknya. Ya udah deh, serah deh gitu. Ya udah, dia bilang, Tante Eci kenapa sih? Tante Eci tuh kalau ngapalin lagu tuh harus nyendiri banget gitu. Ngapalin lagu nyendiri, harus headset itu tetap di sini. Nggak bisa lepas. Tapi kalau mereka tuh cuek banget gitu. Sambil ya ampun, mereka tuh yang anak muda gitu ya. Sambil mereka yang narsis-narsisan gitu buat apa kayak vlog-vlog gitu. Terus dia ngapalin lirik tuh gampang banget. Ininya masih fresh. Mungkin kalau aku kayak gitu seperti itu kan fresh lama Dipa. Dulu kan kita long trip nggak boleh kan nge-text. Betul. Nah, jadi kita nggak boleh nge-text, masih sama kuat kok sebenarnya. Bener kan? Tapi namanya kita di situ kemarin kita bicara lah, kita udah mama ya. Udah mama gitu, yang dipikirin kan anak yang ditinggal, suami yang ditinggal. Mana aku maaf ya. Kemarin aku masih ASI. Apalagi itu aku demam, sempat demam. Nah, itu jadi faktor itu banyak. Di dalam itu faktornya banyak banget gitu. Jadi mungkin orang taunya ya aku kenapa nggak sampai sampai di puncak juara 1 atau juara 2 mungkin gitu ya. Karena itu juga ada obrolannya juga nanti gitu. Iya sih, paham sih kalau itu. Iya, itu. Tapi pencapaian segitu aja kalau menurut saya sih udah oke banget sih. Maksudnya dengan begitu banyak di luar teknis loh ya. Iya. Begitu banyak banget yang saya alami di sana itu. Maksudnya bisa dibilang kita ngafalin lirik itu totalnya itu ya. Mungkin kalau dibiarkan gitu. Mungkin kalau kita nggak disembari dengan buat iklan. Mungkin nggak disembari dengan kita harus ngafalin apa namanya itu? Mas? Skrip apa yang harus kita hafalkan ketika kita nanti mau naik kan ada koreografer. Itu kan setiap hari itu sampai hari Jumat itu kita finishingnya tuh benar-benar JR yang bersihnya ya. JR bersihnya itu kita koreo itu baru ngafalin tadi pagi. Sore kita udah bener-bener kita udah harus make up, udah harus kita di belakang panggung tuh kita cek sound aja itu kita harus make up tuh ngerol masih kemana-mana, rambut masih hijab kemana-mana. Itu bener-bener padat Mas, itu padat banget dan mungkin teman-teman yang seperti ngalamin seperti mungkin ada Fitri atau siapa mungkin yang mengalami dia akan tahu semua, dia akan sama menjalani dengan saya itu. Mungkin perbedaannya sedikit agak berbeda dengan teman-teman yang lain, mungkin di X-Factor-nya lebih ketat. Sangat ketat di X-Factor Mas. Nah mungkin kalau kayak yang belum sampai gala show mungkin nggak ngerasain. Mungkin tahapnya sampai di chair, mungkin di chair itu masih aman lah.
Buat saya DCR itu aman. Ya, challenge-nya belum terlalu Belum ini ya. jauh Mas. Oke. Itu masih seperempat challenge. Oke. Ketika saya masuk di Galasu tuh banyak kan, kaget. Surprise-nya banyak. Kaget, surprise-nya banyak. Dan surprise itu semuanya yang kalau orang yang nggak punya beban lain-lain gitu ya, pikiran saya di sana, mungkin badan saya di sini, mungkin gitu ya. Mungkin itu fine aja gitu. Tapi kalau saya udah banyak beda Mas. Beda banget sih yang dipikirin kan, banyak kayak Mas bilang Iqbal. Nggak bisa, tetap nggak bisa gitu. Udah beban mikir banyak, Iya, sampai di situ kena stressing begitu. Iya. Wah, buset. Waktu itu suami saya sempat berhenti kerja loh. Oke. Iya. Nah itu income kan kita nggak ada juga kan, dari situ income nggak ada. Terus ibaratnya suami ya mau nggak mau tetap nyari kerja freelance gitu kan. Tapi sambil bawa ado. Kerja tuh sampai bawa ado loh. Nyeles tuh bawa cardo waktu itu, bawa kardo. Nyeles tuh bawa kardo yang kecil 9 bulan masih ASI sama saya dititipin di Labu Api. Kayak gitu. Jadi perjuangan kita benar-benar semua pada perjuangan gitu. Dan yang benar-benar paling berjuang ya saya di sana, yang benar-benar mengalamin sampai titik seperti apa saya mampu itu. Saya mengalami semuanya itu. Ya bukannya saya menyerah sebenarnya cuma di 3 besar ya, cuman memang saya di 3 besar itu suami dipanggil untuk meeting memang ke RCTI waktu itu. Karena saya waktu itu di Siloam sudah seminggu dan perut saya bengkak. Dan itu saya udah nggak mungkin untuk maju lagi Mas. Jadi riskan kan itu. Jadi dan saya mungkin dari fisik, dari ini saya sudah tidak bisa menerima lirik. Nggak sinkron ya? Sudah nggak sinkron. Jadi saya dari fisik, dari pikiran saya, ibaratnya komputer yang sudah terlalu over gimana sih? Jadi mesti di-refresh lagi ulang, dan itu lama prosesnya gitu. Nah, saya mengalami itu kemarin. Sampai depresi seperti itu sempat depresi seperti itu. Makanya si Loam bilang, Bu Desi rehatnya di sini aja. Kalau bisa jangan balik dulu ke karantina. Yang tahu kan dokter pasti gitu. Ya dong. Nah jadi tim RCTI nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pada saat saya mau GR terakhir kalinya, suami saya bilang 3 besar saya mundur. Itu suami saya bilang kayaknya istri saya buat keputusan mundur di 3 besar gitu. Karena memang sepertinya udah nggak sanggup untuk maju lagi. Karena memang saya lihat Pak, kondisi istri saya memang sudah sangat memprihatinkan waktu itu Mas Dipe, benar memprihatinkan. Suami saya bilang kalau kamu maju lagi selangkah saya nggak tahu. Suami saya bilang kayak gitu. Bener-bener Mas. Karena kan nggak bisa dibohongin gitu ya. Ini sama ini tuh nggak bisa dibohongin sama fisik. Iya sih, benar. Itu kita jujur aja gitu. Benar. Dan saya itu terakhir kali itu disuruh ngafalin lirik itu lagu Bohemian itu nggak masuk Mas. Gimana ini nggak masuk saya nih? Saya bilang. Akhirnya saya GR itu pun saya sampai Bu Desi ayo dong, kok liriknya lupa terus. Itu GR terakhir tuh. Saya sempat keluar air mata di belakang statement, di backstage keluar air mata loh. Karena saya merasa pada saat ini saya udah ngerasa udah cukup gitu. Sangat udah cukup gitu. Berarti mereka anggaplah sih yang terlibat di dalam situ nggak tahu kondisinya Eci. Tahu. Sangat tahu dong Mas sebenarnya. Tahu, cuman gimana ya? Namanya profesional ya. TV ini kan mereka ini kan sudah membuat sesuatu acara besar ditonton oleh semua kalangan. Nah, di sini yang ada 3 besar tuh saya loh. Saya talentnya loh Mas. Dan mereka nggak akan maju ketika saya nggak ikut. Gitu. Satu saja talent nggak masuk, mereka akan cut dulu. Gitu. Masalahnya gitu Mas Dipe. Masalahnya begitu. Saya nggak bisa ego dong. Saya nggak bisa ego. Akhirnya bilang oke, Bu Desi mundur, tapi kami mohon minta tolong dengan sangat tampil untuk 1 kali promo ini saja, tapi tidak ada voting. Gitu ceritanya Mas. Saya harus menyelesaikan sampai selesai lomba yang kemudian ada voting sekali lagi kan. Terus saya hampir menolak. Tapi konsekuensinya ketika suami saya meeting di RCTI, konsekuensinya kalau saya nggak ikut nampil nanti di 3 besar promo, saya semua apa yang saya punya tuh hilang. Perjalanan perjuangan saya selama 9 bulan itu hilang totalnya. Berat sih. Ya dong. Berat sih. Iya berat kan. Jadi saya nggak mau dong pulang tangan kosong. Saya mikirnya saya harus kuatkan diri saya pada saat tahap 3 besar ini saja. Selebihnya saya mungkin
ya mohon maaf gitu. Ya Ya udahlah, saya rezekinya sampai ngerasa sih di situ, diri, di situ iya. ya. Cuman Proses. ngerasa diri itu nggak bisa membuat sesuatu yang bangga, maksudnya bangga di puncak itu. Kerasa sempat juga agak sebenarnya nangis, dalam waktu kecil saya nangis Iya sebenarnya, sih, karena menurut saya waktu itu saya mampu sebenarnya. Iya, peluangnya Mampu besar karena gitu memang kan. karena memang pada saat meeting itu suami dibilang karena Bu Desi ini kansnya jadi juara tuh besar Pak, Gede, iya betul. gede banget gitu, banyak sekali yang mengidolakan di Iya. belakang kita ini Iya. gitu. Cuman kenapa Bu Desi semangatnya turun, itu yang Iya. disayangkan. Cuman suami saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya yang mengetahui kondisi istri saya di Siloam saat ini, itu buat saya cukup, suami saya agak terpukul juga gitu. Yeah. Terpukulnya karena dia tahu benar saya ini orangnya kenapa gitu loh, bagaimana gitu, dan dia tahu benar tentang saya, suami saya ini gitu. Jadi kalau sudah memang saya merasa terhimpit dengan sesuatu, saya tidak bisa dipaksakan gitu, Mas Dipe gitu. Jadi makanya kenapa suami saya memutuskan semua saya balikin ke kamu sayang, semua saya balikin ke kamu. Tapi saya cuma kasih satu pemikiran ke kamu supaya kamu membuka ini sedikit ke pemikiran kamu. Kalau kamu stop di 3 besar tanpa promo, semua hilang. Semua dari kamu keputusannya gitu. Akhirnya saya berpikir dong, itu sana suami saya nyemangatin juga gitu. Suami saya bilang, yakin sayang kamu mau, ini saya semangatin kamu loh ya, saya bukan ada niat apa-apa gitu. Kamu sejauh ini loh sayang jalan 9 bulan, saya yakin kamu nggak bawa apa-apa, dengan kosong seperjuangan ini. Suami saya bilang, saya disemangatin gitu mas suami saya. Saya memikir juga, iya benar juga ya gitu. Saya udah nggak kuat nih, udah bengkak perut mas, udah bengkak, ini udah, kamar mandi terus nih, kali-kali. Akhirnya saya maju, saya maju di 3 besar. Tapi dengan satu persyaratan, saya janji tidak boleh membuka apapun di media. Saya sakit. Ibaratnya, yang tadinya info saya ada, saya kan mau on air tuh kan nggak boleh tuh. MUI kan nggak boleh. Saya misalkan saya mau nampil nih mas, udah dandan, saya masih ke kamar mandi nih, bawa info saya, bawa info saya ke kamar mandi nih. Mbak Desi, Mas Afgan bilang, Mbak Desi kamu beneran sakit? Iya mas, bilang terus beneran sakit, pucat banget kamu mbak gitu, kamu kuat mbak nyanyi, ya insya Allah berdoa aja Bismillah gitu. Ngomongnya udah lemas gitu. Terus gila ini ambulan 1 di belakang. Ambulan Mas Afgan, beneran serius Mbak Desi? Mbak Desi berobat di mana sih Siloam? Udah berapa lama? Udah seminggu. Aku pikir bercandaan loh Mas Dani bilang Mbak Desi sakit gitu. Iya, nggak bener Mas sakit. Akhirnya bawa suster 2, kursi roda 1, saya tuh nenteng. Jadi infus saya tuh masih di kursi roda itu, saya di jalan tuh didorong suami saya sama suster, lemes kan. Jadi gitu. Infus itu setiap mau naik tuh, Mbak Desi mau on air ya 5 menit lagi gitu, siap ya gitu, sudah datang nih semua kameramen semua udah siap. Mbak bentar dulu aku gitu, kenapa? Mulus banget nggak kuat gitu. Please mulus banget nggak kuat mbak. Kita tuh nggak boleh ngeluh. Kita tuh kondisi apapun kamu sakit kamu kayak gimana nggak boleh ngeluh. On schedule lah. Pokoknya on schedule, semuanya harus on schedule, dan itu semuanya kita harus bilang enggak, itu nggak bisa. Ya, tetap kamu harus siap, kamu talent. Gitu. Kamu mau jadi artis kan, mau dikenal orang, siap gitu. Jadi nggak boleh ngomong ini. Jadi di benak aku tuh aku nggak ngerasa diriku mau jadi artis, nggak ada di benakku tuh nggak ada yang, intinya aku ikut lomba aja udah. Nggak mikir sampai sejauh yang orang menganggap nanti Mbak Desi tuh akan jadi gini. Enggak, saya belum ada di pikiran Mas Dipe. Itu saya sama sekali nggak ada gitu. Jadi saya ngikutin aja alur lomba itu, lomba aja niatnya gitu. Akhirnya saya ke toilet bentar, sampai pakai maaf ya, sampai pakai ini saya, supaya saya nggak ini kan gitu. Akhirnya udah mau 5 menit on air, cabut nih infus, cabut, lemes tuh, saya nggak bisa makan mas, lewat mulut kan, saya nggak bisa makan lewat mulut, sampai separah itu. Akhirnya melilit perutnya melilit nih nyanyi tuh, aduh melilit, ini panas kayak kebakar. Nah dari situ saya cedera pita suara sebenarnya. Sudah mulai kebakar pita suara, merasa kebakar, panas banget waktu itu. Nyanyi udah tingginya maksa gitu. Nah dari situ terus Mas Dani bercandain kan di YouTube itu kan, bercandain dia. Jadi sih bener nih kok, kamu kayak sakit gini kok nggak kelihatan ya sakitnya. Ya namanya kita seorang performer kan masih kita kan nggak bisa dong tetap semaksimal mungkin kan gitu kan. Iya walaupun ini melilit gitu kan.
turun itu Mas, aku dibopong Mas. Makanya kenapa aku duduk konsepnya. Karena nggak kuat berdiri. Nggak kuat. Nah terus abis itu turun lah. Udah gitu turun, pasang lagi infus. Pasang lagi Mas. Mau lagu kedua kan. Mau pasang lagi gitu. Nah itu saya udah benar-benar bukan berharap, cuman sudah berpikir memang saya sudah nggak di situ. Hati saya semua saya sudah pada saat itu saya sudah nggak ada di situ. Sudah benar-benar saya udah menolak gitu. Udah pengen pulang aja. Pengen rehat. Benar-benar saya pengen istirahat total, keluar dari ini dulu nih. Dari hal-hal yang banyak tantangan. Terus tekanan, mungkin kalau anak muda mungkin biasa ya menganggapnya, mungkin kalau saya sih menganggap ini sempat kaget kemarin. Padahal segitu banyaknya saya nyanyi kan, bisa dibilang kita pengalaman kan, bisa dibilang kita sudah long trip, udah nyanyi. Mas Diva tahu lah, pasti kan kita teman-teman udah biasa nyanyi, udah wedding macem lah gitu kan. Tapi kok saya bisa shock di situ, gitu loh. Atmosfernya beda sih. Iya nggak sih Mas? Iya, atmosfernya beda. Sekuat itu berarti kan gitu ya, dan sekaget itu gitu. Dan surprise-nya itu benar-benar yang di luar dugaan saya semua gitu. Yang tadinya saya berpikir saya bisa bawa lagu sendiri, saya milih sendiri, itu jauh di bayangan saya. Ternyata 1 hari lagi itu bisa berubah lagu. Itu yang buat kadang stres mulai timbul. Begitulah ya. Karena malu Mas, malu nggak sih ketika kita nanti ganti lagu, terus kita nggak hafal lirik, kan yang nonton jutaan tuh. Iya nggak? Yang malu siapa? Saya dong. Yang malu saya Mas. Ya kan TV taunya nggak? Kayak acara ini berjalan, orang taunya kan ya rating TV ini berjalan, rating ini naik. Buat mereka itu. Saya di bottom tuh aja sebenarnya itu sebenarnya bukan, memang sebenarnya nggak ada sebenarnya kan. Sebenarnya kita tahu, kita paham. Paham sih kalau itu. Kita paham semua gitu, supaya kita kan cepet anjlok rating naik lagi kan begitu. Jadi memang saya baru tahu di dunia ini ya, akhirnya lebih tahu gitu ya. Oh ternyata begini, seninya tuh begini, uniknya tuh begini ya gitu. Benar. Karena gitu. Kalau si skenarionya adem aja, ratingnya nggak naik. Nggak bisa Mas, makanya kenapa sih orang itu kan banyak seleb ini kan, selebritis ini kan banyak yang kadang ngebuat sesuatu tuh kan kayak yang gimana ya, viralnya kan kontroversial, yang lebih banyak kan kontroversial, yang karena lebih cepat mencuatnya dan lebih dilirik itu. Benar. Gitu, karena pintar mereka itu sebenarnya pintar gitu loh menurut saya. Kalau kita kan tipe-tipe orang yang memang gimana ya, nggak mau begitu lah, nggak nyaman karena nggak jujur aja buat saya gitu. Kalau saya sih memang orang yang jujur aja lah ya Mas ya gitu. Apa yang saya punya memang selama itu positif, talentnya itu kita punya, ya kita lebih bagus kita mengembangkan sesuatu yang positif daripada kita mengembangkan sesuatu yang kita buat jadi nanti kontroversial kan. Saya rasa itu lebih buat orang ya gimana ya, plus minusnya kan ada. Kita kalau banyak artis kok, banyak diva kayak Teh Ocha itu kan, Afgan itu kan semua positif semua di mata kita kan. Kita menilainya kan mereka diva yang benar-benar memang mereka itu pure, memang mereka punya talent bagus, memang mereka punya attitude yang bagus gitu ya. Jadi nggak perlu mereka membuat sesuatu yang harus dilihat orang kontroversial lah menurut saya gitu kan. Gitu kalau aku sih gitu mikirnya Mas gitu. Wah tapi asik banget ya. Dapat apa namanya, kalau dengerin Eci cerita tuh seru gitu loh, langsung mengimajinasikan seru banget tuh gitu iya kan, seru banget gitu, hektik banget tuh suasana di situ. Bener emang Mas, itu nyata banget saya hadapin waktu itu tuh, benar-benar yang sampai setelah lomba pun di manajemen pun begitu. Kebawa ya, maksudnya nggak bisa kita tetap Mas, karena kan memang nggak bisa, karena memang kan kita sudah terlatih, yang kita tuh kan sudah dihadirkan kalau lomba itu kan ada public speaking, pasti. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berdiri saja posisinya itu diatur, kaki itu harus seperti apa, ketika kita menjawab coach itu kita harus bagaimana posisi kaki, tangan. Itu mata itu, terus kita nggak boleh banyak ketawa, nggak boleh seperti orang gimana, harus makanya gimana ya, harus apik aja di TV itu. Apaan tuh? HP. Biasa sekilas info. Kirain bel sekolah. Sekilas info ya. Ramein dia. Keluar main gitu. Oh itu belting gitu. Ya betul.
Terus Apa tadi? apa lupa Enggak, jadinya. ini itu kan pasti ada coachnya yang Oh, Eci, iya. ya Eci dapat atau ditentukan dari sana? Kalau coach itu kan sebenarnya beda ya, beda coach. Mas Dani itu kan coach pada saat kita live ya. Nah, tapi sebenarnya juga dianjurkan Mas Dani itu sebenarnya harus mengcoach kita juga. Kayak seperti Teh Ocha, Mas Afgan, semua Papa Baby semua mereka aktif. Aktif banget mereka nge-coach teman-teman yang lain gitu. Itu JBNPT, Clarissa, itu semua tuh mereka bener-bener dipandu, bener di backup bener sama Mas Afgan. Teh Ocha tuh turun bener-bener, Papa Baby tuh turun bener. Yang enggak ini Mas Dani. Sama sekali enggak Mas Dani itu. Ya, Mas Dani tuh orangnya cool ya. Cuek, kalem, tapi baik dia orangnya. Iya, pasti itu. Mas Dani itu baik banget orangnya sebenarnya. Kalau orang enggak ini dia asik Mas Dani itu. Aku apa ya, ngeliat Mas Dani itu kayak gimana ya? Karena kayak, orang taunya nyap gaya ngomong yang nyablak itu sih. enggak, iya memang Mas Gayanya, Dani, gayanya maksudnya memang kan. begitu. Memang, Tapi benar sih. loh, gitu. gayanya Banyak memang Mas Dani tuh kayak gitu dan dia kan orangnya nggak suka, nggak bisa yang munak-munak gitu, nggak bisa dia. Mas Dani tuh nggak bisa, cuman dia orangnya itu jarang ngomong ya. Mas Dani tuh jarang ngomong, cuman gimana? Kalau aku ngobrol ya ngobrol gitu loh. Ya kayak Mas Dipa gini ngobrol gitu, Mas ngobrol gitu. Jadi aku kadang bisikin ke Mas Dani, Mas gitu. Jangan lagu ini lah, gitu. Kalau Mas Dani asik gitu, ngobrolnya asik gitu. Kenapa kamu? Gitu, misalkan Mas Dani, aku belum masuk lagu ini gini-gini. Terus akhirnya Mas Dani bilang nggak usah lah, kalau nggak dipaksain. Kamu kalau nggak apa lirik, Des, dia bilang kalau kamu nggak apa lirik, kamu ulang aja lagi lirik tuh dari awal. Aku tuh sering live kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Aku konser kayak gitu, Des. Kamu ikutin caraku, dia bilang kayak gitu kan. Gitu ya Mas Dani. Iya, ikutin aja nggak apa-apa. Orang nggak ngeh lah. Mana ada seluruh Indonesia ngelirik dia kayak gitu kan. Betul, tapi aku kan kadang dibully juga di situ gara-gara aku lirik salah gitu kan. Akhirnya nah itu yang permasalahannya itu sempat terjadi itu mulai aku ada di dalam itu masalah lagu. Masalah lagu Mas Dipa. Jadi aku seperti kayak blunder gitu ya. Blunder di dalam itu karena satu lagi manajemennya orang dalam mental ibaratnya gitu ya. Itu maunya saya bawa lagu ini misalkan. Nah, Mas Dani tuh coach saya tuh maunya saya bawa lagu ini gitu. Mentor saya tuh maunya bawa lagu ini. Saya bingung ngikutin yang mana gitu kan. Saya bingung ngikutin yang mana. Ternyata waktu itu ada pembahasan, Mbak Desi, lagu kamu di lock sama Pak D kan manggilnya. Mas Dani kan Pak D manggilnya. Kamu di lock sama Pak D, lagumu Barakallah ya gitu. Mau puasa waktu itu. Terus kemarin soalnya Mas Dani bilangnya sama saya, maaf ya Kak gitu. Kita kan kalau ngomong sama mereka kan harus yang attitude-nya harus bagus ya gitu. Kak maaf sebelumnya gitu. Kenapa? Kemarin soalnya Mas Dani mintanya kita lagunya Jika Cinta Allah yang aransemennya Mas Dani, ciptaannya Mas Dani. Dari seminggu yang lalu Mas Dani udah ngomong waktu di JR gitu. Terus Mbak Desi besok kamu bawa lagu ini ya, lagunya saya gitu. Oh ya Mas Dani gitu, siap gitu. Nah terus tiba-tiba dari manajemen satunya merubah gitu. Jadi kan bisa dirubah kan lagu, nggak mesti dari coach gitu. Tapi nggak ada konfirmasi Mas Dani gitu. Dan saya dikonfirmasiin katanya Pak D yang ngelok gitu ke saya gitu loh. Jadi kan blunder kan gitu. Nah dari situ lah sebenarnya permasalahan kenapa saya selalu ada penekanan karena terkesan saya tidak mengikuti. Saya bingung. Yang mana yang mau saya ikutin? Iyalah, gitu bingung lah. Bingung lah gitu. Mas. Saya kan pasti nurut lah. Karena kita ini kan orang baru, itu orang kecil ya di sana tuh orang kecil yang mau berjuang untuk lebih ditahu orang. Gitu kan ibaratnya begitu. Ketika kita masuk di sana, saya tuh bingung gitu. Saya tuh bingungnya tuh yang mana saya ikutin ya, Mas Dani atau orang yang manajemen gitu. Sedangkan manajemen bilang ini di lokal sama Pak D, membawa nama Pak D kan. Saya percaya dong, saya percaya. Akhirnya saya latihan lagu itu. Tapi kan itu ada lagu seperti dia bukan azan tapi kayak lafaz-lafaz yang Islam mengaji. Di situ kita harus ngaji di situ. Pakai notasi-notasi yang memang gimana sih nyanyi orang nyanyi ngaji sama nyanyi kan memang agak bersamaannya dekat, cuman saya kan belum pernah mengaji dengan yang dengan menggunakan itu kan? ya apa notasi ngaji kan saya nggak paham Mas Dipa. Saya ngaji bisa Mas. Alhamdulillah saya ngaji kok sama waktu dari kecil sama orang tua saya gitu. Cuman untuk mendalami itu kan saya ngasar atau apa itu kan ngasar deh mungkin ya namanya itu apa namanya. Saya nggak bisa gitu. Akhirnya saya bilang sama
panitia, aduh saya agak kesulitan di situnya gitu. Saya minta dikonsep ulang gitu. Maksudnya untuk Mas Oni biasanya kita kan bisa diulang gitu konsep, teman-teman yang lain boleh lah konsep kan. Nah, saya tuh kesulitannya di situ Mas Dipe. Kesulitannya tuh saya banyak halangan di dalam situ sebenarnya. Banyak halangannya tuh saya sendiri yang tidak pernah mengaransemen lagu sebenarnya gitu. Jadi yang lain tuh bebas mengaransemen. Itu diberikan peluang untuk mengaransemen semua lagu dan dia ada coachnya. Dia langsung ada coachnya, beda lagi ada lagi apa namanya itu apa sih mentornya. Mentor. Jadi mentornya itu justru mengajarkan mereka untuk mengaransemen ulang lagu. Jadi meluaskan lagi lagu itu. Nah, kalau saya kan tidak dibimbing. Saya sendirian Mas Dipo waktu itu. Jadi semua yang over age itu tidak dibimbing. Mas Dhani itu sifatnya hanya datang syuting, ngambil gambar, maksudnya ngajar untuk kamu nanti ngambil ini loh, detail maksudnya gitu, detail coach kita tuh enggak gitu loh. Jadi kita ngaransemen sendiri lagu semua gitu. Nah di Mas Oni pun aku nggak ada ide dong, belum ada ide waktu itu kan gitu, karena memang setiap mau ngaransemen tuh mesti coachnya harus ikut sebenarnya gitu. Jadi yang lebih berpengalaman kan mereka yang sudah recording ini kan Mas, pengetahuan aku ya. Kita ini masih awam lah sebenarnya gitu kan. Akhirnya bener. Pas di kita latihan di studio Mas Dhani. Studio Mas Dhani itu luas kan? Iya, gede itu. Tingkat 3 masalah ya. Tingkat 3 masalah. Aku sering main naik turun gitu kan. Di latihan di mana aja bebas, itu mau di kamar mana gitu kan, bebas gitu. Terus Mas Dhani itu datang waktu itu siang tuh. Bu Desi gitu. Manggilnya kan Bu Desi kadang. Kok aku tuh panas dingin dengar kamu lagu ini gitu. Aku diam, enggak berani ngomong. Gak berani ngomong misalnya tuh nggak berani ngomong intinya nggak berani ngomong. Terus aku diam gitu, pucat gitu kan. Ya terus gimana? Kamu suka nggak lagu itu? Mas Dhani orang ceplos kan, depan yang manajemen ini gitu, depannya semua, depan latihan gitu. Kamu suka nggak lagu itu? Ya sebenarnya saya belum dapat Mas lagu ini gitu, nggak masuk gitu loh. Lah ya terus yang nyuruh kamu ini siapa bawa lagu ini? Kan saya suruh kamu lagu saya. Lagu Jika Cinta Allah itu kan saya suruh pelan. Kalau itu kamu sudah bisa belum? Udah hafal Mas. Liriknya udah hafal? Udah lama dari kemarin 2 hari yang lalu udah hafal gitu. Saya ngomongnya pelan gitu. Gitu. Nggak enak. Terus aku udah nggak enak perasaan nih. Iya ada ketuanya kan. Takut gitu ngomong. Terus akhirnya ngomong. Ya namanya kita baru masuk situ kan jaga nggak enak lah gitu kan, menjaga lah gitu supaya tidak ada apa ya sesuatu hal yang tidak diinginkan di dalam kan gitu. Akhirnya tuh saya bingung gitu. Ini siapa yang kasih lagu ini? Saya katanya. Yang ada salah satu saya gitu. Kenapa dikasih lagu ini? Kan saya suruh lagu ini gini. Lah Bu Desi nggak suka kok lagu itu kok dikasih itu gitu. Oh dia nggak siap kok lagu itu. Jangan dipaksakan dong anak buah saya begini. Mas Dhani ngomong gitu, Mas Dhani itu kan tidak mau mempersulit. Orangnya asik banget, orangnya tuh dia bener-bener yang ngalir gitu ya, maksudnya yang mana suka yus nyali bawa gitu. Maksudnya itu gampang, simpel orangnya gitu, simpel banget orangnya. Terus tiba-tiba saya yang suruh bawa Pak D gitu. Kenapa disuruh bawa kayak gini? Padahal ini orang termasuk tinggi loh. Dia Mas Dhani tuh ngomong tuh, kenapa gitu? Saya kan nyuruh dia, kalau dia nggak nyaman jangan dipaksa lah. Saya nggak mau dong nanti anak didik saya nanti kacau di panggung, saya nggak mau lah. Mas Dhani ngomong gitu, saya diam aja nggak berani komen, udah diem aja nunduk gitu, takut tapi dalam hati takut gitu. Duh mudahan nggak apa-apa ini, nggak terjadi apa, aku gitu Mas. Karena kan masih awam dengan kondisi di dalam sini kan bagaimana perputaran di dalam sini tuh kita masih membaca gitu, masih membayang-bayang gitu. Ini kalau saya begini gimana ya, kalau segini gimana ya, efeknya gimana ya, itu saya masih pelajari gitu loh. Namanya kita kaget kan gitu. Habis itu, nah di luar aku dipanggil kan, luar dipanggil. Akhirnya aku ganti lagu. Sini aku yang main keyboard. Sini aku tukar, ganti aku main keyboard. Jika Cinta Allah bawain. Mas Dhani ngomong gitu. Aku diiringi Mas Dhani. Cukup nggak berdiri sini? Ada yang kurang tinggi Mas. Naik lagi. Naik 2 cukup nggak? Naik gitu. Naik 2. Kurang tinggi loh. Mas Dhani kan ngomong gitu. Kurang tinggi. Ini kalau sampai dia lucu. Dia buat guyonan tuh lucu banget. Sampai Mas Dhani bilang gini. Ini kalau seandainya Angela Jolie nih. Ini Bu Desi ini cerdas nih ngomong kayak gitu kan, ini cerdas Bu Desi sampai ngomong gitu Mas Dhani yang ngomong kan aku ya, aku siapa sih gitu kan. Mas Dhani ngomong tuh di depan Mas Oli semua tuh, Bu Desi ini cerdas nih, cepet kok dikasih tahu gini. Coba aja kalau Angela Jolie yang begini, udah aku cipok katanya.
Masa kayak gitu Mas ngomong yang Angel juga sih ya, dia bercanda. Iya, Mas Dani itu orangnya candaan juga. Dia itu bisa canda juga loh. Udah canda parah dia, udah canda parah Mas Dani itu. Kadang-kadang pisang dibawain ke teman-teman tuh. Orang pisang gede gitu Mas, dibawain kita. Bener Mas Dipa. Ayo ini apa? Semua pada ngakak gitu. Ih tahu lah Mas, sampai teman ngomong gitu kan gitu. Bercanda tuh. Kalau Angela Jolie lagi nih sayangnya bukan Angela Jolie nih. Dia sih sayangnya ngomong gitu kan. Udah ngobrol gitu, saya sempat ketawa juga dalam hati gitu, cuman saya takut gitu kan, takutnya itu biasa gimana sih orang dari berarti kita daerah kecil ya datang ke sana gitu, siapa sih kalau siapa saya ya gitu kan, saya tuh siapa sih, nggak ada tuh yang tahu Desi itu siapa, dari Mataram mungkin hanya Mataram yang tahu Desi kemarin nyanyi, temen-temen lah gitu kan, kalau di sana Desi siapa nggak tahu orang kan gitu Mas Dipa, ya kan mulainya ditahu kan semenjak itu ya. Ada Galasu itu aja. Iya, setelah terpublish. Setelah itu aja. Itu kan, ada yang tahu saya kan sebelumnya kan maksudnya gitulah. Proses kan itu. Ibaratnya saya mikir diri saya tuh siapa saya kan gitu. Saya mikir gitu sih Mas kalau saya orangnya. Akhirnya dia dipanggil aku di luar Mas Dipo, dipanggil di sini gitu. Dipanggil. Terus kamu tahu nggak marah waktu itu? Kamu tahu nggak itu nggak boleh gini. Ya ampun tuh saya nangis jadi-jadinya tuh di depannya. Nggak apa-apa deh kalau saya di Batam tuh saya pulang-pulang gitu. Itu saya udah nangis. Nah, mulai dari puasa itu saya udah nangis. Udah merasakan udah mulai merasakan banyak hal-hal yang saya alami. Bukan depresi sih. Gimana ya Mas ya kayak mengalami mulai ya ini maaf bukan saya membuka gimana cuman yang saya alamin gitu ya. Kenapa saya sampai di tahap 3 akhirnya saya sakit. Akhirnya saya kolot jatuh, akhirnya saya nggak kuat. Ya karena selama ini saya menahan untuk coba kuat. Mencoba karena terlalu banyak hal yang saya pikirkan untuk ini loh Mas Dipa. Untuk apa ya? Saya ini nggak bawa nama daerah saya. Itu yang saya pikir satu. Terus papa saya juga ada itu di pikiran, terus suami sudah saya tinggal lama, anak-anak tinggal lama. Apa iya kalau saya pulang nggak bawa sesuatu itu kan rasanya gimana ya? Sama kayak orang kerja deh pulang nggak bawa untuk anak istri gimana sih rasanya kan kayak gitu. Mikirnya kayak gitu. Terus tapi saya udah mulai dari situ tuh Mas ngedrop. Oh udah lama kan berarti kan? Itu baru Galasu ketiga loh. Saya udah ngedrop, bayangin loh 13 episode loh. Gila ya. 10-nya itu coba bayangin. Di 10 itu saya udah berentet, udah ngerasa wah bahaya nih gitu. Saya udah ngerasa kuat nggak ya? Tapi saya mencoba untuk sampai panitia bilang, ada panitia yang bilang kakak-kakak pembina bilang gitu. Bu Desi itu kamu bilang kamu nggak yakin gini kadang gitu. Bukan ngeluh ya, sebenarnya saya bukan ngeluh, cuman saya ngerasa kayak tidak ada support gitu ya dari manapun saya ngerasa nggak ada support gitu pada saat itu gitu. Saya ngerasa mampu nggak ya Bu Desi itu kamu setiap gala kamu bagus loh, tiap gala kamu keren loh, semua bilang kayak gitu. Ayo dong Bu Desi semangat loh. Mereka udah melihat saya kurang ada semangat gitu. Gitu loh Mas Dipo. Jadi berarti disitulah dia fase benar fase ininya gitu. Iya sih. Tapi kan Desi udah pengalaman itu yang cukup menempa istilahnya ya. Itu menempa Desi jadi yang sekarang. Kalau mental atau mungkin mindset bisa dibilang banyak merubah mindsetnya Desi nggak ada di fase begitu terhadap ya mungkin berpikir lebih ke depan gitu, lebih santai aja ngejalanin. Sebenarnya gitu. Sih kalau ini ya Mas Dipo ya, kalau sebenarnya kalau mindset saya untuk mungkin pola pikir saya agak berubah, agak berbeda sekarang itu mungkin sebenarnya bukan dimulai dari X Factor. Dari lingkungan terkecil ya? Bukan. Justru lingkungan terkecil saya sampai lingkungan saya kemarin ketika saya belum menemukan lagi lingkungan saya yang baru, menemukan suami saya itu loh. Itu malah saya merasa itu hidup saya tuh saya ngerasa kayak yang masih nggak beraturan gitu. Oh nggak beraturan hidup saya malah. Saya merasa nggak beraturan. Berarti berubahnya sejak si suami. Alhamdulillah ya. Menurut saya bisa lebih luas lagi ngelihat sesuatu gitu ya. X Factor menambah sih. X Factor itu menambah lagi untuk saya lebih kuat. Sebenarnya X Factor ini menambah saya untuk positifnya, dia membuat saya untuk lebih kuat lagi ngadapin ternyata tekanan ini itu
kuat ya tekanan ini Bisa selama ini terlewati bisa ya. terlewati dengan. Jadi kalau saya pun ke depan banyak Iya. setelah SPT pun saya banyak kok kejadian-kejadian yang membuat saya mengusik saya, kadang Iya. pikiran saya gitu ya banyak Mas. Cuman nggak tahu kenapa saya lebih cepat kantor ya. Iya, Kayak gitu-gitu lebih oke. cepat lagi balik flashback lagi balik. Tapi sebenarnya yang membuat saya belajar itu yang paling buat saya banyak belajar itu ketika saya ada di mungkin ya itu titik terendah saya mungkin ya. Saya ngalami titik terendah itu ketika saya ya Mas tahu lah. Ya, I see. Pasti tahu ya. Iya, iya. Ya pasti tahu lah. Nah, itu lingkungan saya itu berubah pada saat itu berubah, tapi masih di lingkungan yang saya masih hidup di Gili waktu itu Mas. Iya, iya, Masih hidup di iya, Gili. oke. Saya masih ada di lingkungan musik, Iya, lingkungan iya. musik dan teman-teman tambah gila, ibaratnya Iya, tambah iya, gila iya. tapi asik sebenarnya Iya, gitu asik, ya. ah. Sebenarnya teman-teman itu asik di Gili itu, cuman ya gilanya satu sisinya ada ngebuat saya semakin terjerumus ke arah yang kurang bagus gitu. Iya, iya. Sebenarnya di satu sisi asik nih kumpul sama teman-teman saya, dapat suasana baru lagi. Yang saya di titik terendah saya drop pada saat itu. Mungkin orang nggak tahu lah apa yang saya jalani selama ini kan kehidupan saya kan ya memang nggak ada yang bakal tahu. Iya. Nggak ada yang tinggal sama Betul, saya kan. betul. Mungkin kalau tinggal sama saya tahu Iya gitu sih. kan. Iya sih, Ya nggak benar. mungkin saya open juga kan Iyalah. kehidupan saya kan. Itu privacy kok. Privacy kan. Jadi sesakit apapun saya di masa lalu saya, kurang lebihnya saya di masa lalu saya, mungkin saya dulu bisa dibilang saya frontal, orangnya mungkin bisa dibilang saya, mungkin kebanyakan orang mungkin menganggap saya orangnya temperamen. Dulu mungkin saya orangnya susah menerima kondisi teman-teman, mungkin karakter berbeda-beda. Ya itu mungkin karena saya punya tekanan juga dulu. Iya, itu kan Gitu. masalah perspektif aja. Iya, kalau saya iya bilang. kan? Bahwa orang perspektifnya pasti Iya. beda-beda, macam-macam. Iya benar. Nah, wah banyak banget pengalamannya Ci berarti Iya, selama banyak di sana Mas. ya. Ya mengalamin saya perubahan besar ini, yang lebih positif lagi itu sebenarnya ketika saya ketemu suami saya ini. Oke. Ya, ketika saya ketemu beliau ini benar-benar mengajarkan saya itu untuk gimana sih kamu ngargain hidup, bagaimana kamu menghargai orang di sekeliling kamu. Orang-orang gini loh, kalau kamu harus menyayangi diri kamu dulu, gitu loh. Jadi kalau kamu nggak menyayangi diri kamu, gimana kamu bisa menyayangi orang lain, Oke. orang banyak, Iya. gitu ya. Benar. Ntar yang ada kamu hanya tersakiti terus, merasa tersakiti. Kamu buang rasa sakit kamu, hilangin semua dendam, semuanya apapun yang pernah kamu ada alamin zaman dulu atau sekarang pun masih terjadi, itu buang, lepas semua. Kalau kamu mau hidup kamu itu tenang, nyaman, dan kamu fokus di keluarga kamu, hilangin dah kamu ada rasa-rasa gimana ke siapapun. Ikhlas aja. Tapi memang nggak gampang, menjalani itu nggak gampang. Ikhlas tuh nggak gampang Mas. Fase ikhlas mah itu mah. Nggak gampang Mas. Sampai Itu. sekarang ini saya masih belajar terus kok yang Oh iya susah kok itu. gimana ya Mas Dipe ya. Susah mencapai tahap iya. itu enggak. Saya tuh sampai membuang semua yang saya pernah jalanin dulu yang ibaratnya tau lah dulu kan saya gimana nggak I bisa see. membuang kebiasaan buruk saya yang ya tahu Iya, dunia semua hal malam lah, semua iya. hal tahu lah, teman-teman udah pada tahu kok dulu saya seperti apa Iya. kan gitu. Dengan seketika saya kenal dari pacaran sama suami saya yang sekarang ini, saya udah membuang semua itu. Ya tapi itu kan keren, sebuah Ya, kemajuan drastis itu. Iya. Dan hari itu saya bilang berhenti semua, saya tinggalkan semua sampai detik ini. Tapi bagus lah. Manusia juga kalau nggak berubah juga ya nggak Iya, sukses iya benar. menuju fase yang berikutnya. Iya, dan saya memang mencoba untuk harus keluar dari dunia saya dulu Mas. Bagus banget. Saya merasa gitu. Kenapa saya narik diri dari, sebenarnya saya bisa dibilang saya mungkin 20% hanya di musik ya. Jiwa saya mungkin ya. Iya. Ya maaf ya, bukan berarti saya bilang musik itu tidak baik. Oh, bukan begitu. Saya lahir dari musik loh ya. Prioritasnya udah beda iya, sekarang. Saya lahir dari musik Mas Dipo. Ibaratnya benar. orang mengenal saya dari musik. Benar. Sampai saya kemarin ada di musik. Orang tahu saya X-Factor ya. Betul. Tapi bukan berarti saya bilang musik itu buat saya sangat kental dengan musik ya, cuman nggak tahu kenapa mungkin dengan berlambatnya seiring perjalanan hidup saya mungkin mengalami sesuatu yang plus minus, jatuh bangun, mungkin saya merasakan semua. Jadi pengalaman hidup saya ini itulah guru, bener-bener guru buat saya, pengalaman hidup di samping orang yang menguatkan saya di samping saya gitu ya. Itu mungkin pengalaman hidup saya gitu ya. Sangat berharga. Gimana saya ketika saya mau bicara sama orang itu pun saya seperti gimana ya Mas,
harus sedikit saya berpikir lah ya, maksudnya saya menyakiti dia tuh loh. Ya. Menyakiti apa iya, kalau saat itu terjadi sama saya balik, saya berpengalaman dari zaman dulu lah. Mungkin saya dulu ada menyakiti, kata-kata saya mungkin menyakiti atau ya mungkin karena saya belum proses. Ya, itu proses kan gitu loh. panjang prosesnya. Panjang banget Mas Dipo, puluhan tahun. Kalau saya ngelihat pencapaiannya Eci udah maksimal di X Factor, terus pengalaman itu yang bisa dijadikan pelajaran buat Eci, guru itu, ya benar, kan? Benar. Guru pengalaman itu. Nah, setelah perjalanannya Eci nih ke depan gitu ya, berpikir ke depan. Karena kalau kita bahas itu nggak bakalan selesai, nggak bakal habis. Karena Eci ini pengalamannya banyak banget. Iya. Ya. Ngomongin X Factor aja bisa banyak hal gitu kan. Sampai dari tadi tuh ngebayangin suasananya tuh loh. Suasana di sana, begitu ya, begitu. Itu kebayang. Crowded banget gitu kan. Kebayang gitu loh. Crowdnya tuh apa, ininya tuh hektiknya tuh. Nah, apa yang belum tercapai? Yang dicita-citakan sama Eci? Apa hal yang belum tercapai? Sebenarnya kalau kita mau mengejar sesuatu itu kan nggak akan habisnya. Iya. Karena memang nggak ada klimaks sih kalau hal yang seperti itu sebenarnya menurut saya. Gitu. Cuman mungkin saya karena background saya sekarang sudah agak berbeda ya Mas ya. Yang belum saya capai itu rasanya itu ngebuat ke depan anak-anak saya ini loh. Wah, itu mulia kalau itu mah. Itu yang masih jadi PR saya sama suami saya itu bagaimana supaya membuat anak saya ini jadi dalam segala hal gitu. Oke, cool. Bukan hanya dari sisi dunia tapi agama. Betul. Ya, karena saya punya anak perempuan 3. Oke. Ya kan, Ado sendiri cowok. Iya. Ya kan. Nah, jadi saya merasa kalau itu perpaduan lah antara papanya yang ibaratnya saya misalkan saya ada didikan dari saya, ada didikan dari empal juga kan gitu, dari Ado ya. Nah, bagaimanapun tetap nggak bisa dipungkirin itu sampai mati pun tuh Ado tuh tetap bapaknya empal gitu. Nggak bisa biologis dia tetap anaknya empal gitu kan. Gimana pun gitu. Jadi saya bebaskan untuk ya gimana pun selama itu positif ambil baiknya. Kalau memang kamu merasa ada yang tidak kurang berkenan di kamu deh, saya manggil dia adik sampai sekarang kan. Ya itu dibuang. Jadi saya rasa nggak ada orang tua mau jelek ya anaknya ya. Pasti. Dari sisi empal pun pasti akan mengajarkan anaknya untuk baik. Baik pasti. Saya rasa lah itu sama. Saya nggak mungkin. Dan saya percaya betul kok kalau empal pasti akan mendidik anaknya. Sudah dewasa ini dia Ado kelas 2 SMA. Saya rasa bisalah lebih mengarahkan Ado mungkin mau di arah musik silakan. Saya sama papanya yang ini juga mengarahkan itu sama aja kok. Ya ke agama juga sebenarnya cuman karena Ado ini kan tipenya lebih ke musik ya. Kalau saya lihat dia anak ini lebih dominan condong sekarang ke musik, lebih senang ke musik, nyaman dia. Ya sudah, kalau memang dia lebih ke musik karena saya juga agak menarik diri, maksudnya menarik diri dalam arti saya lebih nyaman di dunia saya yang sekarang. Gitu lah ya. Bukan saya berarti bilang saya ninggalkan musik, enggak. Cuman saya lebih nyaman nih posisi saya yang sekarang sama keluarga saya. Tapi kalau misalkan Ado sama papanya nyaman dengan musik, silakan, sok aja dijalanin gitu. Ngalir aja saya mau Mas Dipo gitu kan. Nah, cuman kalau saya menggiring anak saya yang perempuan ini karena memang background suami saya beda yang ini. Kalau misalnya lebih ke agama. Lebih ke jalurnya ke agama, pendidikan, agama dan bagaimana sih kita sejatinya itu manusia itu loh bersosial tuh kayak gimana sih. Dulu mungkin saya acak kadut ya sosial saya mungkin kalau dibilang ya. Itu proses lagi lah ya bisa dibilang. Tapi sekarang kan banyak pembelajaran dari suami saya. Itu bagus, kehidupan ini membelajarkan saya untuk lebih kuat, untuk lebih bagaimana sih positif aja lah ke orang. Jadi kalau kalian masih berada di posisi misalkan masa-masa lalu, kita masih ada di posisi yang terlalu pendek berpikiran tentang seseorang, kita nggak maju, SDM kita masih positif aja. Saya bilang saya maka tarik diri. Kenapa saya ada di posisi netral? Kenapa saya menarik diri saya dulu, saya mundur dulu dari kegiatan saya musik atau apapun bentuknya sebelum-sebelumnya. Itu saya menarik diri di posisi saya yang memang betul-betul netral dan saya tidak memihak kiri atau kanan, tapi saya melihat cenderung ternyata di sini saya netral. Ini saya bisa lebih melihat, mengalami, menilai, memandang sesuatu. Dan saya bisa compare gitu loh Mas. Bisa compare sesuatu itu ternyata
oh ternyata lebih nyaman saya begini ya, Ya. lebih mendewasakan Oh, iya, seseorang. bagus dong. Jauh lebih Iya, jauh, sangat jauh. Ini pengalaman saya. Saya tidak tahu dengan pengalaman orang lain. Tapi di pengalaman saya mengcompare sesuatu tuh saya jadi bisa melihat sesuatu lebih positif, saya lebih bisa dan lebih bisa menghargai orang, lebih bisa gimana ya? Kita bijaksana deh menilai orang tuh apa ya? Bukan hanya karena dia kekurangannya atau kemana. Saya malah melihat orang kelebihannya sekarang. Oh bagus dong. Saya harus melihat orang Selalu kelebihan. memandang positif. Kekurangan hal orang positif. itu bisa jadi patokan, Mas. Betul. Kalau kita menilai kekurangan orang terus, Iya. kita akan terus buruk menilai orang. Betul. Gitu loh. Berarti itulah cita-cita mulia sih Iya, itu, Ci. aku bahwa lebih ke sana, Mas Ibu. kamu mikirin yang next Iya, lah, nggak tahu next kenapa generation gitu. inilah kan. Iya. Iya, oke. Iya, kira-kira demikian. Mungkin kita bakalan ada session yang berikutnya nih Iya, kayaknya. kan Ini aku masih ngobrol panjang seru. banget nih. Aku lagi sebenarnya masih seru Panjang banget banget ngobrol ya. sama Mas Dipe. Tadi Iya aja di sih. luar kita ngobrol Cukup panjang juga panjang tadi termasuk, tapi kan asik kan. ya. Iya. Maksudnya kita Iya. connect juga Iya gitu sih, loh, Mas. sangat ya. Nyaman Iya. lah, Oke. ngobrolannya nyaman Cool gitu. banget nih. Seru. Iya. Sebenarnya harusnya ini podcast nggak bisa dibagi berapa ini ya. sesi gitu ya. Bisa sih, cuman ya. Cuman aku kepengen yang sekarang kita fokus di Iya. situ dulu. Yang sangat penasaran saya bahwa mungkin ada hal yang bisa ini kan pengalaman bagus ya buat teman-teman. Iya. Tentang dunia entertain, di dunia industri ya, industri musik tuh bagaimana, baik di sini ataupun di kota besar gitu, khususnya industri yang memang termanage dengan sangat profesional gitu. Itu lebih ke situ. Iya, mungkin yang sekarang ini kita bukan berarti nggak mau dilanjut loh, cuman saya kepengen ada sesi yang berikutnya dalam suasana yang berbeda mungkin. Ya. Iya kan, karena akan ngebangun kita untuk apa namanya? Saya malah kepengen nongkrong di tempatnya Eci. Boleh, kapan Iya kan, yuk? sambil kita nanti itu loh maksudnya, jadi ntar aku suguhin burger lah atau apalah yang jadi Eci ini sekarang sedang Boleh. menjalankan satu Iya. bisnis gitu Ya kecil-kecilan. Iya, ya, walaupun apapun Mulai itu dari awal bentuknya, dulu kecil. tapi ya itu your own business tuh keren. Iya. Nah, maksud saya podcast yang berikutnya saya ke sana, Cik. Boleh. Iya kan? Oh, kita seneng banget. Mas. Seru tuh kan. Kalau Mas Ipo mau ke sana terhormat banget buat Itu kita. kan asik tuh Bener-bener gitu. ya. Sambil Boleh. ngobrol di situ, Yuk, ngeliatin mau ngumpul juga suasananya. beberapa boleh ngumpul Wah, yuk. asik tuh. Ajakin siapa Oh, kayak boleh. gitu. Itu maksudnya, Cik. Ngajakin podcast yang kan Iya, boleh. gabung. soalnya kalau Iya. itu kita bahas di sini orang nggak ngeliatin, Bener. nggak kebayang nih gitu. Iya. Nah, saya lagi kebayang itu barusan, tiba-tiba aja spontan kepikir Iya. yang next sesi. Emang beda yang spontan ya, beda ya. Iya sih, nggak tahu. Beda Nggak cara tahu. gitu loh. Gitu. Kebayang barusan Cik, gitu loh. Makanya barusan mau tak bahas entar lah. Gitu. Iya. Maksudnya sekalian Seneng bahas banget sih, Mas, kalau on mau the kesana. spot gitu. Orang Benar. langsung ngebayangin, oh iya. Iya, gitu. sekarang on the spot juga lagi ini kan. Oh iya, betul. Bener kok. Betul. Nggak mesti harus di ruangan. Iya, Nggak mesti biar lah. ada benar. Iya. Boring juga kali di Boring, sini iya. terus. Enggak sih, kalau boring enggak sih, asik-asik Iya, aja. iya. Udah biasa lah Nggak, Mas. maksudnya buat saya gitu. Iya. Kepengen juga gitu. Iyalah, harus Di maksudnya situ. ya sambil nikmatin lah, nanti burger aku kan Oke, itu dinikmatin dia lah. tuh. Iya. Masa kita ngomongin burger tapi iya nggak ada burgernya gimana nggak gitu ya. kebayang gitu. Garing Mas. Rasanya gimana itu dia. Ya, jadi Iya, bener. begitu teman-teman, banyak hal yang kita bisa belajar dari pengalamannya Ici. Iya. Tidak harus selalu kita juga apa yang namanya melewati fase itu. Dengan pengalamannya Ici sebenarnya udah bisa mengambil sebuah pelajaran gitu. Benar. Ketika ingin terjun di industri seperti itu harus siap mental dan semua. Banyak hal. Di podcast kali ini saya harap video ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Amin. Diambil positifnya, negatifnya dibuang, tapi nggak ada negatifnya sih. Ya buat saya loh ya. Kataku tadi ada Iya, sedikit sih. Nggak ada sih, nggak. Itu Aku kan takutnya berbicara enggak. sedikit arah. Itu kan masalah pengalaman hidup. Iya, benar. Dan itu jujur sih. Iya, perspektifnya bisa beda, bebas aja. Dan kita sarankan positifnya diambil, negatifnya dibuang. Ya. Harus itu. Demikian teman-teman. Ini kalau nggak
selesai ini nggak bakalan selesai. Nggak bakal selesai, bener ya. Nggak bakalan selesai. Dan aku tumben loh ngobrol sama Mas Dipa nih baru kali ini seumur-umuran. Dan seru Baru panjang. kali ini ketemu Mas gitu. Dipa dan aku nggak kagok, nggak canggung lagi. Iya karena Selama podcast ini kan- aku canggung banget sama Mas Dipa dari zaman tahun 99 tuh aku kagok bener sama Mas Dipa. Aku merasa iya nggak sih aku negur Mas Dipa, malu banget negur Mas Iya, Dipa ampun. gitu. Ih, secara beneran Mas, serius. Sampai detik ampun. kemarin nih Gitu Mas Dipa ngajakin aku podcast. Oh iya gitu. Enggak beneran karena aku ngerasa Mas Dipa tuh kan nggak tahu ini karisma di aku Iya, mungkin kan beda iya, ya oke. karismanya terus Iya, perspektif senior di mata lagi aku kan itu. beda. Iya beneran. Iya. Seperti ya gimana ya udah senior aja buat aku mestinya yang ih Mas Dipa yakin gak sih aku gitu Mas beneran. Padahal kan Ketemu seru sekarang, nih kita. ketemu sekarang malah jadinya nyambung aku seru. sama Mas Dipa. Ya seru. mungkin memang waktunya diketemuin Iya, iya. sekarang. Bener Jadi ya. kita bisa seru gini cerita. Iya. Dan sama-sama sudah belajar. Yoi, banyak hal Lebih lah ya, inilah. banyak hal. Ya, demikianlah kira-kira. Sekali lagi pesan saya, ambil positifnya, negatifnya dibuang. Kita bisa menyimak dan mengambil sebuah pelajaran dari pengalamannya Ici. Dan harapan saya Ici tetap ada di dunia musik walaupun persentasenya tidak sebanyak dulu. Ya. Tetap juga pengen liatin Eci nyanyi suatu saat gitu. Kita bisa kolaborasi. Iya, siap. Sukses selalu Ci Ya, ya. siap. Makasih Mas Sukses Dipa. selalu dan juga sehat selalu buat keluarga, anak-anak sehat dan Amin. mengikuti apapun yang diarahkan oleh orang tua. Amin. Menjadi Dan anak biar yang Anda baik. sama suami juga. Betul, Itu betul. utama. Betul. Ya betul, kan? ya, Karena betul. sudah berpindah tangan ke Oh iya suami. dong, betul. Iya kan? Betul, setuju. Ya, demikian, Dipa. demikian teman-teman. Iya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya di tempatnya Ci. Iya, harus ditunggu ya. Kita akan bersama.